Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salikin, kemarin kita mutolaah menemukan keterangan-keterangan yang indah di balik buku Al-Hikam, ya, di balik buku Al-Hikam, ya, berkaitan dengan bagaimana cara mengukur hati kita, sejauh mana kita berada di sisi Allah. Ada keterangan disibukkan dengan zikir. Slide yang pertama kita ambil dari buku Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ulama menentukan kedudukan diri di sisi Allah. Disibukkan dengan zikir. Fa'idha saghalta bidzikri. Ketika kamu disibukkan zikir, fa'lam annahu yuridu ayyadhkuraka, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan mengingatmu. Nyambung kepada ayat fazkuruni azkurkum wazkuruni wala takfurun. Keterangan ini langsung jelek. Kita ini kalau diajak zikir masih berat, ringan, atau merindukan. Saya ini kalau tidak zikir gak enak, atau masih kebalik. Saya ini kalau diajak zikir gak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana rek? Berarti sholatnya belum enak, zikirnya belum enak. Rata-rata masih disibukkan dengan dunia, masih disibukkan dengan lalai. Nanti ada di bawah itu. Makanya di sini disebut apa? Sebagai tolak ukur kedudukan diri, kedudukan hati di sisi Allah. Kita ini lebih nyaman di majelis taklim taman surga apa di warkop? Mas Udi, lebih melek mana kira-kira? Nah, itu mengukur kedudukan diri. Kedudukan diri, kedudukan hati, kedudukan jiwa kita ini kalau di majelis sabilillah nyaman, lama rasanya sebentar, berarti sudah dekat dengan Allah. Tapi kalau di majelis selain Allah nyaman, berarti masih jauh dengan Allah. Keterangan ini cocok sekali bagi orang yang selalu koreksi diri, koreksi hati, memperhatikan hati, dan selalu hati-hati. Orang yang tidak hati-hati dengan hatinya, insya Allah keterangan ini nggak akan menarik. Nggak tahu keterangan ini menarik hati, biasa, luar biasa, dan sekedar lewat, memang tergantung hati kita. Keterangan ini ilmu, dan ilmu itu menarik hati yang cocok. Ibu-ibu kalau mau masak, biasanya cari resep ilmu apa resep masak? Kalau mau syuting pesta, cari resep apa? Merias diri.
Betul nggak? Jadi kita cari resep itu berdasarkan tema hati. Hati kita sekarang itu butuh apa, itu yang kita cari. Kalau sekarang mau masak berarti cari resep masak. Kalau fashion show berarti cari resep, ya. Sekarang kita cari obatnya hati. Hati kita itu arahnya kemana? Maaf, bukan dukungan kemana. Hati kita itu arahnya kemana? Fisabilillah atau fisabilis syaitan. Semoga hati kita disibukkan zikir. Ya, disibukkan zikir. Hati ini kalau tidak zikir nggak enak. Berarti sudah disibukkan zikir. Jangan kebalik, hati ini kalau diajak zikir nggak enak, tapi diajak ngerasa nih enak. Ya. Berikutnya, yang kedua, disibukkan dengan Al-Quran. Idza saghalta bil Quran fa'lam annahu yuridu ayyuhadditsaka. Ketika kamu disibukkan dengan Quran, ketahuilah sesungguhnya Allah menghendakimu berdialog. Allah ngajak ngobrol. Nyambung kepada obrolan di dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, yaqulu qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Dua bagian antara diriku sama bagian Allah. Wali abdi masa'ala, bagi hambaku adalah doa-doa. Maaf, semoga saya dan jenengan gak bosan. Harus berulang-ulang. Kita nggak tahu mancepnya kapan, majlibnya kapan. Ketika kita membaca faida qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Qala Allah, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah itu raja hari pembalasan. Qala Allah, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi sa'ala. Ini antara aku dan hambaku sudah tidak ada jarak, karena menggunakan ka. Menggunakan ka, kamu ada di hadapan kita. Ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berilah kami petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, bukan yang dimurkai, maghdubi, dan bukan jalan yang tersesat. Apa jawabnya Allah? Hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini bagian hambaku adalah doa. Tidak hanya sekedar Al-Fatihah, dialog itu. Semua bacaan Al-Quran itu isinya dialog. Quran firman Allah. Jadi dengan membaca firman Allah itu Allah mengajak dialog.
Kita ini kalau buka Al-Quran meremelek apa enggak? Buka HP melek, nonton Piala Dunia melek, pindah nang Quran. Makanya jenengan itu kalau enggak bisa tidur itu gampang. Setelah bukaan Quran tak langsung turu itu. Kalah obat penenang dari dokter, setuju? Biasa, sesama pengalaman, setuju? Jadi gampang mengukur mata kita itu gampang, mengukur hati kita itu gampang. Nyamannya di mana? Kalau kita sudah cocok dengan ini, berarti hati kita sedikit-sedikit sudah cocok dengan para ulama. Amin. Dan kalau belum cocok Mas Rudi, semoga dipindahkan Allah. Yang tadinya disibukkan di jalan setan, dipindah Allah, disibukkan di jalan Allah. Tanpa dipindahkan Allah, berat-berat. Berat. Pertanyaannya, ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan mata kita? Akhirnya yang menjawab adalah mata-mata. Naik Mas Adit. Ada 6 kok. Idza saghalta bitta'at, ketika engkau disibukkan dengan ketaatan, fa'lam annahu qarabaka, maka sesungguhnya Allah itu mendekatimu. Jadi dengan ketaatan yang kita kerjakan itu menjadikan Allah semakin cinta dan mendekat. Saya hari ini belum ketaatan apa ya? Selalu berpikir seperti itu, disibukkan dengan ketaatan. Ya Allah, saya kemarin nggak puasa. Ya Allah, saya kemarin nggak tahajud. Saya kemarin nggak membaca Al-Quran. Itu disibukkan ketaatan. Ya Allah, nggak tahu. Semoga hati Syekh Ibnu Athaillah dengan hati saya, dengan hati jenengan itu nyambung. Dan ini merupakan kabar gembira bagi hati yang satu channel. Kalau kami ya Allah belum taat, pindah hati kami untuk sibuk pada ketaatan. Ketaatan untuk mempersembahkan ibadah. Ya. Nyambung kepada mayyuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah war rasulah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang yang diberi nikmat dari kalangan minan nabiyina, nabi, wasiddiqina, jujur atau orang yang mencari kebenaran, wasyuhada'i, dan para suhada, wassolihina, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Semoga dipahamkan Allah, dan kita nanti semoga berteman sejati dengan para pengarang buku. Kenapa sebagai teman? Ilmunya, kitabnya kita kaji. Kalau kita kaji, listriknya ada enggak? Ilmu yang bermanfaat itu ada listriknya. Perhatikan, dan nyetrum kepada siapa? Saya Ustadz gak nyetrum belas. Juga no kabel lah. Ya Allah. Shadaqallahu adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.